Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada si Keynes yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Dungeon Dragonkind Outpost pun kini bergetar hingga memicu gempa bumi dari dalam dungeon. Dan Moyu sendiri mulai terbawa arus menuju ke dalaman dungeon. Hingga Moyu bisa melihat profesional lain yang ikut terbawa arus bencana ini. Moyu pun bertanya-tanya apakah mereka dari tim tingkat kesulitan lainnya. Moyu yang berusaha bergerak pun nyatanya tidak bisa bergerak dengan bebas. Moyu pun sangat kesal dengan kondisinya. Dirinya tidak bisa membantu mereka. Dan Moyu pun kini mulai merasakan dampak dari fenomena dungeon ini. Skeleton armor pun kini perlahan mulai hancur hingga baju pun mulai robek. Moyu pun tidak menyangka hal ini. Skeleton armornya tidak bisa bertahan lama dalam turbulensi energi ini. Dirinya harus terus mengisi ulang energinya. Jika tidak, dirinya juga akan tercabik-cabik. Jika Moyu tahu siapa yang jadi dalang di balik ini, dirinya pasti akan menghancurkan orang itu. Hingga sebuah energi kembali memukul Moyu hingga skeleton armornya kembali pecah. Moyu pun menilai bahwa kekuatan ini setara dengan Demon King. Dan kembali sebuah energi membentur tubuh Moyu berkali-kali. Di sisi lain, Meng Anwen yang sedang santai menikmati tehnya tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbahaya. Dan memberitahu Bai Yeyuan ada situasi yang buruk. Lin Moyu sedang dalam masalah. Bai Yeyuan pun seketika bereaksi dengan ledakan energinya dan bertanya di manakah Moyu sekarang. Meng Anwen pun mengatakan bahwa Moyu berada di medan perang Yuan Tenteng nomor 1 Dragonkind Outpost Dungeon. Bai Yeyuan pun mengerti dan segera berangkat. Sesampainya di medan perang Yuan Benteng nomor 1, aura kedatangan Bai Yeyuan pun sangat luar biasa. Tekanan yang diberikan Bai Yeyuan berdampak pada lingkungan sekitar. Jiao Jisiong pun seketika kaget dengan kehadiran sosok profesional ahli God level. Dan tentunya Jiao Jisiong mengenal sosok Bai Yeyuan sendiri. Bai Yeyuan sendiri bertanya-tanya apakah ini tempat yang benar. Dan seketika Bai Yeyuan mencengkram portal dungeon dan menghancurkannya. Bai Yeyuan sendiri menyadari bahwa dungeon ini sudah hancur sepenuhnya. Mo Xinghe yang melihat hal ini tidak menyangka beginikah seorang God level. Sepertinya kesenjangan antara dirinya dan Bai Yeyuan masih sangat besar. Lalu Bai Yeyuan pun bertanya siapa yang mempunyai ide membuat Lin Moyu menghancurkan dungeon. Jiao Jisiong yang dihadapkan dengan pertanyaan ini seketika panik dan tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Mo Xinghe pun segera mendekat dan meminta Bai Yeyuan untuk tidak menyalahkan Jiao Jisiong. Ada pesan dari benteng nomor 9 untuk meminta bantuan Lin Moyu. Chain Scroll juga dikirim dari sana. Bai Yeyuan pun mengerti bahwa ini disebabkan oleh seseorang yang berada di benteng nomor 9. Bai Yeyuan tidak menyangka seseorang dari sana akan mencoba melukai muridnya. Bai Yeyuan pun bertanya-tanya apakah mereka mengira dirinya sudah tua karena tidak membunuh selama bertahun-tahun.
Bai Yuan pun kembali menunjukkan ledakan emosinya hingga memicu sebuah tekanan energi yang sangat kuat. Jiao Juxiong pun kaget melihat amarah dari seorang ahli God level. Namun di saat itu Meng Anwen pun meminta Bai Yuan untuk tidak gegabah. Mo Yu baik-baik saja. Dan dia sekarang memasuki dunia abis. Mendengar hal ini, Bai Yuan pun mengerti dan dirinya akan segera kembali. Saat kembali, Bai Yuan pun yakin bahwa ini pasti ulah orang-orang dari Demon Worshipping Cult. Dirinya tidak menyangka mereka menyusupi militer dan mencapai eselon atas. Lalu Bai Yuan pun bertanya bagaimana Meng Anwen tahu Lin Moyu baik-baik saja dan memasuki dunia abis. Meng Anwen pun menyebut bahwa Moyu membawa abis transportation stone miliknya. Mendengar hal ini, Bai Yuan pun kaget dan kembali bertanya, jadi sekarang Lin Moyu bisa teleportasi kembali ke sini kapanpun dia mau. Meng Anwen pun membenarkan hal tersebut, sehingga Bai Yuan tidak perlu khawatir sekarang. Selain itu, Moyu pasti punya rencananya sendiri, itu sebabnya dia masih belum kembali. Bai Yuan pun mengerti, namun Bai Yuan masih bertanya-tanya mengenai rencana Meng Anwen untuk menangani situasi di benteng nomor 9. Meng Anwen pun menyebut bahwa ini harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dirinya ingin melihat siapa yang mengulurkan cakar kotor mereka, lalu memotongnya. Lalu di tempat lain, saat ini Moyu tengah berada di dunia abis. Moyu yang baru pertama kali memasuki dunia abis ini pun bertanya-tanya apakah ini dunia abis. Ini berbeda dari apa yang Moyu bayangkan. Lalu Moyu dengan cepat menggunakan Demon Core Fragment. Dengan ini, satu Demon Core Fragment bisa membuat dirinya tak terdeteksi oleh para demon selama 1 jam. Setelah 1 jam, energi abis teleportation stone akan selesai diisi ulang, dan dirinya akan bisa kembali. Sambil menunggu, Moyu akan menjelajahi dunia ini. Setelah berjalan cukup jauh, Moyu mengetahui bahwa dunia abis juga bukan sepenuhnya tanah tandus. Ada terdapat sumber air di sini. Lalu Moyu pun merasa ada yang aneh di tempat ini. Mengapa ada semakin banyak demon mengarah ke tempatnya? Apakah dirinya sudah ketahuan? Dan tiba-tiba di depan Moyu saat ini sebuah energi muncul. Dan energi itu berupa elemen cahaya. Moyu pun sangat mengetahui aura elemen cahaya ini sangat tebal dan seketika cahaya tersebut membentuk sebuah portal. Dan Moyu pun bertanya-tanya mengapa ada alam rahasia di dunia abis. Dan juga ada aura dungeon di dalamnya. Bukankah demon sangat benci elemen cahaya? Mengapa mereka malah pergi menuju elemen cahaya tersebut? Namun setelah diperhatikan, Moyu pun yakin bahwa kekuatan ini tidak salah lagi. Ini adalah Light Elemental Dungeon. Moyu pun tidak menyangka akan menemukannya di dunia abis. Dengan ini mungkin dirinya bisa mendapatkan Light Elemental Crystal di sana. Dan segera Moyu memasuki alam rahasia tersebut. Setelahnya, kini Moyu berjalan mendekati Dungeon Light Elemental. Dan di saat itu Moyu mendapatkan sebuah abis Flame of Mutation, di mana ini memberi demon kemampuan untuk meningkatkan atribut inti mereka. Dan ada peluang yang sangat kecil untuk berevolusi menjadi demon tingkat tinggi setelah penyerapan. Pada saat yang sama, demon dapat meningkatkan levelnya, dan proses evolusinya melibatkan rasa sakit yang luar biasa. Dan hal ini pun terjadi di depan Moyu. Para demon sedang mencoba untuk berevolusi. Namun di saat itu efek dari Demon Core Fragment telah menghilang sehingga para demon menyadari bahwa ada seorang manusia di sini. Mereka pun menyebut manusia merasa gugup hingga berani datang ke dunia abis. Dan segera mereka ingin memakan Moyu. Moyu pun tersenyum melihat hal ini dan segera mensummon pasukan skeletonnya. Dan di saat yang sama Moyu sudah berada di depan portal dungeon dan Moyu pun diharuskan untuk memilih tingkat kesulitannya lebih dulu. Dan Moyu sendiri tidak salah mengira bahwa ini memang The Light Elemental Dungeon. Dengan ini Moyu pun memilih tingkat kesulitan Nightmare. Dan seketika Moyu masuk ke dalam dungeon itu. Namun di saat itu ada sepasang mata yang saat ini memperhatikan gerak-gerik Moyu. Demon-demon itu pun menyebut bahwa mereka datang untuk berevolusi. Namun di saat itu para demon menyebut ini buruk dan segera meminta mereka untuk memberitahu demon tingkat yang lebih tinggi dengan cepat. Karena seorang manusia sedang memasuki The Light Elemental Dungeon.
Di sisi lain, Moyu yang sudah berada di dalam dungeon melihat sosok yang melindungi dungeon ini. Dan diketahui mereka adalah like elemental elf level 41. Adapun skill yang dimilikinya adalah blazing like burst. Selain itu, karakteristik khususnya adalah mereka kebal terhadap serangan elemental cahaya, kebal serangan fisik. Kerusakan elemental cahaya yang diterima berkurang sebesar 90%. Moyu yang baru saja melangkahkan kakinya tiba-tiba diserang oleh like elemental elf, dan seketika mereka meledakkan diri di depan Moyu. Dan hal ini pun membuat penglihatan Moyu terganggu karena efek ledakan cahayanya. Moyu pun menyadari bahwa skill ini tidak memiliki damage, namun berpengaruh pada penglihatannya. Dengan ini, Moyu hanya bisa mengandalkan pasukan skeletonnya untuk maju. Dan tak berselang lama, para skeleton pun menemukan jalannya. Segera Moyu menuju jalan tersebut. Lalu saat Moyu memperhatikan puncak tangga, Moyu pun bertanya-tanya apakah itu seorang malaikat. Lalu notifikasi juga memberitahu Moyu bahwa setiap 100 langkah mendapatkan sebuah item. Menurut Moyu, tampaknya ini adalah dungeon percobaan seperti alam rahasia pilihan dewa, tidak memerlukan pertarungan monster. Lalu Moyu pun terus menaiki anak tangganya dengan perlahan hingga mendapatkan 5 like crystal fragment. Moyu pun sudah menduga hal ini. Selama dirinya lulus ujian, Moyu akan mendapatkan hadiahnya. Moyu pun terus melanjutkan perjalanannya dan terus mendapatkan like crystal fragment hingga like crystal fragment bisa digabung menjadi like crystal. Adapun like crystal ini dapat dikombinasikan dengan kristal elemen tunggal lainnya untuk membentuk elemental divine stone yang meningkatkan kemungkinan peningkatan job selama evolusi job ketiga. Dan seketika like crystal telah digabungkan dengan elemental divine stone. Dengan ini, peluang kemungkinan peningkatan job ketiga sebesar 20%. Dengan ini, probabilitasnya menjadi 2 kali lipat dibandingkan saat berada 3 elemen. Moyu pun menyebut bahwa dirinya belum selesai berjalan. Sepertinya ada lebih banyak hal bagus menunggu dirinya di depan. Lalu saat ini Moyu pun sudah semakin dekat dengan puncak tangga ini dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan kembali Moyu mendapatkan like gem di mana secara permanen mengurangi kerusakan elemen cahaya secara permanen sebesar 50%. Dengan peluang menerima skill yang berhubungan dengan cahaya. Dan ini hanya efektif pada penggunaan pertama. Moyu pun mengatakan bahwa ini yang dirinya cari. Setiap dungeon elemental akan memiliki elemental kristal dan elemental gem. Dan segera Moyu menggunakan elemental gem. Dan hal ini pun memicu sebuah cahaya serta blessing dari seorang malaikat. Sehingga Moyu mendapatkan sebuah skill baru dengan nama Blessing of Light. Di mana selama 30 menit kebal terhadap semua efek status negatif, cooldown 12 jam. Moyu pun tidak menyangka akan mendapatkan skill sebagus ini dan berterima kasih kepada malaikat tersebut. Lalu saat ini Moyu pun dihadapkan dengan sebuah peti di puncak tangga di mana malaikat berada. Saat dibuka, Moyu pun mendapatkan Heart of Light untuk membangkitkan God of Light serta Light of God Palace Key. Kunci untuk membuka Light God's Palace yang asli. Moyu merasa bahwa sebelumnya dirinya telah memperoleh barang-barang untuk membuka Fire God's Palace yang sebenarnya dan membangkitkan God Fire. Moyu pun bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya. Lalu di saat yang sama tiba-tiba tubuh malaikat yang saat ini berdiri di puncak tangga perlahan mulai hancur. Dan kembali sebuah cahaya mengenai Moyu. Dan ternyata Moyu mendapatkan sebuah senjata dengan nama Monarch Scepter dengan status incomplete yang merupakan senjata legendaris di mana saat digunakan akan meningkatkan semua atribut sebanyak 500.000. Moyu pun tidak menyangka akan mendapatkan senjata seperti ini, namun ini sangat disayangkan menurut Moyu karena statusnya incomplete. Dirinya harus berada di level 70 ke atas untuk bisa menggunakannya. Itu sangat merugikan dirinya sekarang. Dan di saat yang sama, portal menuju keluar dungeon pun terbuka. Dan Moyu pun merasa ini adalah waktunya keluar dari dungeon ini. Mungkin ada banyak demon yang menunggunya di luar. Dirinya tidak bisa membiarkan mereka menunggu tanpa hasil. Lalu saat ini di depan dungeon like elemental, para demon pun mengatakan bahwa akhirnya manusia ini keluar.
Dengan ini, mereka akan membunuhnya. Mereka akan memberikan potongan yang halus dan merata sehingga daging manusia ini bisa dibagikan kepada semuanya. Di samping itu, Moyu yang memperhatikan mereka menilai bahwa mereka semua adalah demon di bawah level 45. Dan seketika serangan dari para demon pun dimulai. Namun, Moyu sendiri menerima semua serangan ini tanpa bergerak sedikit pun. Demon pun menyebut bahwa pertahanan manusia ini sangat tangguh, padahal dia hanya manusia dengan level 37. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana bisa sekuat itu. Dengan ini mereka akan menghancurkannya secara bersama-sama. Lalu Moyu yang tersenyum pun menyebut bahwa sekarang adalah gilirannya. Dan seketika serangan dari skeleton warrior dan skeleton mage pun mulai dilepaskan. Para demon pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya dari manakah datangnya para skeleton ini. Lalu beberapa dari mereka menyadari bahwa skeleton ini adalah makhluk summon dari manusia itu. Para demon pun penasaran mengapa makhluk summon ini begitu kuat. Sedangkan Moyu sendiri tidak ingin terlalu berlama-lama di sini. Di saat Moyu mendapatkan mayat, di saat itulah pesta ledakan pun terjadi. Dan Moyu pun dengan cepat mengaktifkan skill Corpse Explosion hingga ledakan mayat pun terjadi. Dan dalam hitungan detik semua demon pun kini telah disapu bersih. Setelahnya, Moyu pun kembali melanjutkan perjalanannya dan Moyu merasa bahwa ini saatnya untuk orang-orang yang ada di dunia abis. Namun tiba-tiba ledakan aura abis pun muncul di belakang Moyu. Moyu pun seketika kaget dan bertanya-tanya apakah ini demon dengan peringkat yang lebih tinggi. Dan ternyata itu adalah Abyss Fire Spirit. Dan segera Abyss Fire Spirit berlari ke arah Moyu. Moyu pun bertanya-tanya apakah dia begitu bersemangat untuk mati sehingga berlari kencang ke arahnya. Dengan ini Moyu meminta Abyss Fire Spirit untuk memberinya lagi sebuah Fire Gem lainnya. Dan kembali Moyu mengaktifkan Corpse Explosion dengan menggunakan sisa mayat yang tersisa di sekitarnya. Hingga Abyss Fire Spirit menderita kerusakan yang sangat besar hingga notifikasi pun mengatakan bahwa Abyss Fire Spirit telah terbunuh. Mendapatkan 1,8 juta poin pengalaman dan mendapatkan satu Fire Gem. Lalu di saat itu arena di sekitar Moyu pun mulai bergetar, tanda dunia rahasia akan runtuh. Dengan ini Moyu pun harus segera pergi. Lalu saat ini di dunia abis, para demon yang berkumpul di depan alam rahasia bertanya-tanya mengapa alam rahasia menghilang. Dan para demon juga melihat ada sesuatu yang keluar dari alam rahasia itu. Mereka pun bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak skeleton yang keluar. Dan nyatanya Moyu telah meminta para skeletonnya untuk membawa mayat-mayat sebelumnya keluar dari alam rahasia. Dengan ini, Moyu menekankan bahwa mereka semua tidak akan bisa lari. Dan kembali para skeleton melempar mayat-mayat itu ke arah para demon dan Moyu mengaktifkan Corpse Explosion. Hingga ledakan pun kembali terjadi. Dan ledakan mayat ini pun terus terjadi berulang-ulang kali. Para demon yang mengetahui bahwa ada manusia di dunia abis segera ingin membunuhnya dan meminta semua demon untuk maju. Hingga Abyss Bad Demon pun datang. Diketahui Abyss Bad Demon berada di level 49, adapun skill yang dimilikinya adalah Sonic Field. Dan karakteristik khususnya yaitu pertahanan elemental cahaya menurun sebesar 50%. Semua kerusakan yang diterima berkurang sebesar 30% dan health point ditingkatkan. Namun hal yang sama juga terjadi kepada Abyss Bad Demon yang menerima ledakan mayat ini. Namun sebagian dari mereka tidak langsung mati. Moyu pun menyebut bahwa pertahanan Abyss Bad Demon tidak buruk. Namun dirinya ingin tahu berapa kali mereka bisa menahan hal ini karena ada banyak mayat yang bisa digunakan di sini. Para demon pun berusaha keras untuk membunuh manusia ini, hingga mereka mengabaikan para skeleton dan ingin menyerang Moyu secara langsung. Namun apa daya, ledakan mayat pun terus terjadi dan Moyu sudah menekankan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dari ini. Namun tiba-tiba serangan datang dari arah belakang Moyu. Namun serangan ini masih tertahan oleh skeleton armor. Dan ternyata dari arah lain telah datang pasukan demon lainnya. Mereka adalah Abyss Sword Demon level 55. Skill yang dimilikinya yaitu Sword Energy. Adapun karakteristiknya yaitu pertahanan elemental cahaya berkurang 50%, kerusakan dari elemen kegelapan yang diterima berkurang sebesar 30%, hingga serangan dari Sword Energy kembali datang ke arah Moyu.
Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.